Halo, saya Yumana Yuda Prasenta, mahasiswa BINUS Online Learning, jurusan akuntansi dengan NIM 25021 46884. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara memulai penulisan sebuah screenplay atau skenario dengan 3 act structure atau struktur 3 babak. Di sini saya membahas tentang structure karena structure merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah skenario atau screenplay. Ibarat sebuah bangunan, structure itu merupakan model atau miniatur dari sebuah bangunan itu sendiri. Jadi bisa dikatakan structure itu merupakan bagian yang sangat-sangat singkat dari sebuah screenplay. William Goldman sendiri mengatakan a screenplay is structure, structure, and structure. Beliau menekankan bahwa structure itu bagian yang sangat penting dari sebuah screenplay. Shetfield juga mengatakan dari banyaknya screenplay yang bagus, terdapat satu kesamaan, yaitu structure. Jadi structure itu sangat penting karena structure yang baik merupakan gambaran dari screenplay yang baik. Nah, di sini kita bisa melihat 3 komponen dari 3 act structure itu sendiri. Yang pertama itu act 1, act 2, dan act 3. Act 1 biasanya menggambarkan tentang status quo dari seorang karakter utama di sebuah cerita. Jadi kita memperkenalkan karakter, memperkenalkan dunianya karakter atau lingkungan dari sebuah karakter. Yang kedua yaitu confrontation. Biasanya sebagian besar di confrontation ini kita melihat bagaimana karakter utama bergelut dengan konflik utamanya. Dan di act 3 itu resolution. Jadi ini bagaimana karakter utama menyelesaikan konfliknya dan bagaimana endingnya dari sebuah cerita. Nah, di sini saya akan mencontohkan satu film yang sangat gampang dibedah menjadi 3 structure. Sebenarnya banyak film lain yang menggunakan 3 act structure. Bahkan film yang terlihat mind-blowing, mind-bending, sebenarnya menggunakan 3 act structure juga. Film seperti Memento itu walaupun terlihat filmnya rumit dengan plot yang membingungkan, tapi ketika kita membedah lebih dalam, ternyata film itu juga sebenarnya menggunakan 3 act structure. Nah, di sini kita akan menggali lebih dalam tentang apa aja yang ada di dalam 3 act structure. Sebenarnya ini kita akan menggali sedikit lebih dalam, tetapi ini masih tetap di bagian permukaannya, karena kita tidak membahas lebih detail tentang scene-scene dari tiap act itu sendiri. Nah, di act 1 terdapat 2 komponen penting di dalam sebuah structure. Di act 1 ini, selain kita memperkenalkan karakter kita, memperkenalkan dunia karakter, kita juga biasanya memperkenalkan goal karakter ataupun konflik yang akan dihadapi oleh karakter. Nah, di act 1 ini, di ending act 1, cerita akan menghadapi sebuah bagian dari structure yang disebut plot point 1. Plot point 1 ini biasanya banyak yang mengatakan plot point 1 ini twist, tapi saya tidak mau mengatakan ini twist karena biasanya di gambaran orang kebanyakan twist itu dibilang sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang tidak bisa diduga. Sementara plot point sendiri bisa saja diduga, bisa saja terbaca sebelumnya. Jadi plot point ini merupakan bagian yang membuat karakter utama di dalam film atau di dalam sebuah cerita berubah dari status quo menjadi kondisi yang baru. Nah, di act 2 sendiri ini merupakan bagian yang terpanjang dari sebuah screenplay. Idealnya berjumlah sebanyak 120 halaman. Sementara di act 2 sendiri totalnya bisa sampai 60 halaman. Nah, di pertengahan act 2 sendiri kita akan menghadapi yang namanya midpoint. Midpoint ini biasanya titik di mana karakter utama benar-benar berubah. Jadi ketika di plot point 1 karakter sedikit berubah atau berubah dari status quo menjadi sesuatu yang lebih bergerak. Nah, di act 2
di Act 2 bagian midpoint, karakter utama benar-benar berubah. Jadi sering disebut point of no return. Jadi karakter utama tidak akan melihat lagi ke belakang. Dia benar-benar akan menjadi dirinya yang baru. Nah, di ending Act 2 itu ada disebut plot point 2. Nah, di sini akan mengantarkan karakter utama ke ending cerita menuju climax, menuju Act 3. Nah, tool yang digunakan untuk membuat atau menulis structure ini sendiri sebenarnya bisa menggunakan notebook biasa atau catatan biasa, tapi yang populer di kalangan penulis yaitu kertas dengan ukuran 3 kali 5 inci. Nah, di setiap kertas itu penulis biasanya menggunakan 3 kalimat menerangkan hal-hal penting. Jadi, misal kita membuat structure terdiri dari setup di Act 1, kemudian ke plot point, terus di Act 2 menuliskan permulaan dari Act 2 sampai ke midpoint. Nah, dari midpoint kita akan lanjut ke plot point 2. Jadi, perkiraan jumlah atau kartu yang kita butuhkan sebenarnya sekitar 6 kartu untuk membuat structure. Jadi, di tiap kartu ini masing-masingnya menggunakan 3 sentence. Alasannya karena dengan adanya kartu, kita bisa gampang mengacak-acak posisi urutan-urutan event-event atau scene-scene yang akan kita tulis. Nah, di sini saya memberikan contoh bagaimana sebuah film itu terbagi menjadi beberapa act. Contoh yang saya sebutkan sebelumnya yaitu film Joker. Film Joker ini sendiri, di Act 1-nya, kita bisa melihat beberapa komponen dalam perjalanan ceritanya. Yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Act 1-nya itu perkenalan karakter, dunia karakter, dan mungkin masalah yang akan dihadapi oleh karakter. Nah, kita memperkenalkan karakter dan status quo-nya. Misal di film Joker ini sendiri, pertama kita melihat scene tentang Joker, dia seorang badut, terus dia mempunyai kondisi di mana dia tidak bisa menahan tawanya, bahkan dia mempunyai banyak masalah psikologis. Dan kita juga melihat bagaimana lingkungan sosial memperlakukan Joker ini sendiri. Jadi ketika kita mungkin menuliskannya dalam satu kartu, kita bisa mungkin menuliskan 3 sentence. Joker seorang badut yang mempunyai gangguan mental, kemudian diperlakukan dengan tidak adil oleh lingkungan sosialnya. Nah, kemudian kita masuk ke plot point 1. Plot point 1 kita berangkat dari status quo. Jadi di sini akan berubah. Nah, kita bisa dilihat kalau untuk Joker sendiri, status quo-nya Joker ini seorang badut biasa. Nah, di plot point-nya itu ada perubahan yang sangat mendasar yang membuat si Joker bergerak menjadi sebenarnya villain di dalam universe-nya DC. Nah, ini perubahan ini diawali dari adanya rekan kerja Joker yang memberikan sebuah senjata, dan ketika Joker membawa senjata itu ke sebuah pertunjukan di rumah sakit, senjata itu terjatuh dan menyebabkan Joker dipecat oleh bosnya. Nah, di dalam screenplay biasanya sesuatu insiden atau suatu event, suatu kejadian yang menjadi pemantik menuju plot point 1 ini disebut inciting incident. Tapi bisa menjadi bagian dari structure jika kita ingin menambahkan ke dalam cardnya, bisa juga tidak. Nah, di plot point 1 ini kita melihat Joker dibully oleh 3 orang pemuda di sebuah subway. Joker akhirnya menggunakan senjata yang diberikan oleh rekan kerjanya untuk menembak semua pemuda itu hingga tewas. Nah, di sini Joker mengalami perubahan yang sangat besar. Bahkan di scene yang setelah Joker berlari, dia menuju kamar mandi, Joker akhirnya merasakan, dia tidak merasakan penyesalan sama sekali. Dia menari-nari di dalam kamar mandi, merasakan justru kebahagiaan dari itu. Di sinilah yang disebut
sebuah perubahan dari status quo menjadi perubahan yang lebih besar. Nah, di act 2-nya kita melihat bagaimana Joker menjalani kehidupan yang barunya karena plot point 1. Di sini Joker dipecat dari tempat pekerjaannya. Joker juga melihat surat dari yang ditulis ibunya, bahwa di suratnya itu ibunya mengatakan kalau Joker ini atau Arthur ini merupakan anak dari Thomas Wayne. Nah, dari permulaan act 2 menuju ke midpoint, tadi sudah jelaskan apa-apa saja yang dialami oleh karakter utama. Dia bisa bergelut dengan konfliknya, dia juga bisa seperti mengejar goalnya sendiri. Pokoknya sesuatu yang cukup berbeda dibandingkan status quo-nya di act 1. Nah, di midpoint ini yang disebut point of no return. Jadi inilah total perubahan dari sebuah karakter. Joker yang sebelumnya dia orang yang baik, sebenarnya orang yang menyayangi ibunya, tapi di midpoint sendiri ada titik di mana dia harus benar-benar berubah. Di Joker sendiri kita melihat bahwa Arthur mengunjungi rumah sakit tempat ibunya dulu dirawat, rumah sakit yang merekam semua rekam medis ibunya maupun dirinya. Nah, di sini dia menemukan bahwa sebenarnya dia itu bukan anak Thomas Wayne maupun anak ibunya. Ternyata ibunya itu mengadopsi Arthur. Itu menjadikan alasan ibunya untuk mengatakan ke Thomas Wayne bahwa Joker itu adalah anaknya, anak dari hubungan gelap antara ibunya Joker dan Thomas Wayne. Setelah midpoint, setelah dia mengetahui bahwa dia bukan anak dari ibunya, dia bahkan membunuh ibunya, yang disebut point of no return. Jadi Joker benar-benar berubah. Jadi ketika kita menuliskan midpoint ini ke dalam kartu yang 3,5 inci tersebut, kita bisa mungkin menulisnya dengan tulisan 3 sentence atau 3 kalimat. Kalimat pertama mungkin Joker mengetahui kalau dia ternyata anak adopsi dari ibunya. Joker membunuh ibunya. Bahkan itu bisa lebih singkat, hanya 2 kalimat. Nah, untuk yang bagian ke plot point 3, maaf ini saya salah tulis, sebenarnya ini plot point 2. Jadi plot point 2 menuju act 3. Nah, di plot point 2 ini adalah event di mana Joker atau sebuah karakter utama kita bergerak menuju ending film. Nah, di sini bisa kita lihat Joker di plot point 2-nya dia bersiap menuju babak akhir dari ceritanya, yaitu ketika dia memutuskan untuk pergi ke talk show-nya Murray. Nah, di act 3-nya, atau jika kita ingin menuliskan plot point dalam sebuah kertas, kita bisa menuliskan Joker memutuskan untuk datang ke talk show-nya Franklin Murray. Di sini bahkan kalimatnya hanya 1 kalimat, tapi kita juga sudah tahu apa yang akan dilakukan Joker di act 3. Nah, di act 3 kita melihat 2 poin penting, yaitu climax dan resolution. Jadi kita melihat perjalanan karakter kita dari awal act 1 sampai act 3 menuju sebuah climax atau puncaknya dari sebuah film atau dari sebuah cerita. Dan juga kita akan melihat resolution atau bagaimana penyelesaian dari sebuah cerita ini. Nah, di Joker ini sendiri kita melihat bahwa Joker menembak Murray Franklin di live acara talk show-nya sendiri. Kemudian resolutionnya Joker akhirnya ditangkap, kemudian berhasil dibebaskan oleh sekelompok massa, dan akhirnya dia benar-benar menyadari dia siapa dirinya yang baru, siapa dirinya yang sekarang ini, yaitu Joker. So, itu saja sharing saya, pembahasan saya tentang bagaimana cara memulai pembuatan screenplay dengan menggunakan 3-act structure. So, be creative and be uncommon. Terima kasih.